Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الآمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Umar Khattab yang Allah muliakan, alhamdulillah kembali kita berjumpa. Kita sudah menjelaskan bahwa di kalangan manusia ada yang menyembah batu dan pohon dengan diberi nama. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, dan macam-macam. Allah terangkan dalam Al-Quran, Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Apakah kamu perhatikan Lata dan Uzza serta Manat yang ketiganya? Itu adalah nama-nama berhala. Kalau Lata itu patung di Taif. Kalau Uzza nama pohon di sebuah tempat atau lembah namanya Nakhla yang terletak antara Mekah dan Taif. Ada bangunan di sekitarnya dan ada semacam kain yang melapisi bangunan tersebut. Demikian juga Manat yang terletak di sebuah tempat dekat Gunung Qadid antara Mekah dan Madinah. Suka disembah oleh orang Madinah, kaum Aus dan Khazraj. Nah, ini 3 berhala besar di Jazirah Arab. Oleh Allah dipertanyakan, Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat. Apakah kamu perhatikan Lata, Uzza dan Manat? Apakah dia memberi manfaat, memberi madarat? Patung, pohon dan batu itu apakah menciptakan, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan? Apa yang kalian dapati dari semua sembahan itu? Pertanyaan huruf alif, afara'aitum, A-nya ini disebut istifham. Apakah kamu perhatikan? Itu untuk mengingkari dan mengingatkan akal bahwa semua itu tidak masuk akal karena benda mati biasa. Jangankan untuk memberi manfaat atau madarat ke orang lain, menyelamatkan diri mereka saja tidak bisa. Ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, beliau mengirim Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhuma untuk ke Taif mendatangi Lata lalu dihancurkan atas perintah Rasul SAW. Lalu diutuslah Khalid bin Walid ke Uzza. Dan setelah Uzza ini diruntuhkan,
dilaporkan kepada Nabi SAW, kata beliau, kamu menemukan sesuatu? Tidak. Sudah dihancurkan gitu aja. Kata beliau, kembali kamu ke sana. Karena yang kamu tebang yaitu pohon yang biasa disembah atau lata itu hanya media. Di sana ada penghuninya, jin wanita. Kembali tebang lagi, iya ada loncat sejin wanita yang suka berbicara kepada manusia yang menyembah pohon tersebut, lalu dibunuh oleh Khalid bin Walid. Lalu Ali bin Abi Thalib diutus ke Manat untuk menghancurkan Manat. Jadi 3 berhala besar ini dihancurkan dan tidak ada perlawanan. Kalau Manat dan Lata tidak ada jinnya. Manat dan Uzza tidak ada penghuninya. Lata ada penghuninya, yaitu jin wanita, kabur, malah dibunuh, mati. Jadi tidak bisa memberi madarat atau maslahat untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Kata Allah, afara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra. Apa kamu perhatikan Lata, Uzza, Manat yang ketiganya, kemana mereka? Lalu apa yang mereka lakukan ketika itu dihancurkan oleh para ahli tauhid? Ini adalah dalil tentang orang yang menyembah pohon, batu, patung, bahkan 3 berhala Lata, Uzza, dan Manat merupakan 3 berhala terbesar yang oleh Rasul dan para sahabatnya dihancurkan tanpa adanya madarat yang timbul. Apakah setelah menghancurkan berhala itu Nabi sakit, Nabi terkena musibah, atau para sahabat yang menghancurkannya tiba-tiba sakit atau mengalami musibah? Tidak sama sekali. Nggak ada apa-apanya ya. Nah, termasuk ada juga orang yang menganggap benda mati memberikan kekuatan, yang kita sebut sekarang dengan sebutan jimat. Suka disebut dengan sebutan isim. Isim bahasa Sunda, sanes bahasa Arab. Kalau bahasa Arab isim itu kata benda. Ini bahasa Sunda isim itu jimat. Ada yang berupa ali cincinnya, ada yang berupa apalagi itu keris, ada yang berupa tulisan pakai kembang, pakai minyak kasturi, kemudian kertasnya itu yang menjadi pembungkusnya disimpan di dompet, di sabuk, semuanya itu jimat. Zaman dahulu ada, tapi dilakukan oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang jahiliyah. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari seorang sahabat namanya Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu an. Dia berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna indaha wa yanatuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwat. Famararna bisidrah faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwat
kama lahum dhatu anwat. Kata Abu Waqid Al-Laitsi, kami keluar bersama Nabi SAW ke Hunain. Ini terjadi ketika Nabi pulang dari Mekah menuju Madinah. Saat itu Mekah sudah ditaklukkan. Orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. 3 berhala besar sudah dihancurkan. Berhala-berhala kecil yang ada sekitar Ka'bah sudah dimusnahkan. Tidak ada lagi syirik. Tidak ada lagi yang menyembah kepada selain Allah. Bersih sudah Mekah. Pulang ke Madinah. Membawa rombongan sejumlah 12.000 orang. Jumlah yang belum pernah ada pasukan sebanyak itu sebelumnya. Nah, lalu sampai di sebuah tempat namanya Hunain. Kata Abu Waqid Al-Laitsi, kami keluar dari Mekah menuju Hunain. Kami saat itu baru lepas dari kekafiran. Karena penduduk Mekah tadinya musyrik. Setelah ditaklukkan masuk Islam, mu'allaf. Apa arti mu'allaf? Orang yang baru masuk Islam. Orang-orang musyrik di Hunain punya sebatang kayu dari pohon. Mereka suka ngajanteng ngaraga menang. Apa artinya ngajanteng? Berdiri di hadapan pohon tersebut dalam rangka ibadah kepada pohon itu. Dan mereka suka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu. Kayu pohon tersebut diberi nama dengan sebutan Dhatu Anwat. Anwat itu jamak dari naut. Jamaknya anwat. Naut itu gantungan, hanger. Artinya pohon yang memiliki beberapa tempat untuk menggantungkan senjata. Senjata yang sudah digantungkan jadi barokah. Kayu tersebut diyakini memberi barokah, memberi kekuatan. Menjadi benda pusaka. Pedang jadi pedang pusaka. Keris mah nggak ada di zaman itu ya. Di zaman sekarang juga di daerah Timur Tengah mah nggak ada keris. Keris mah khusus senjata orang Indonesia ya. Panah, anak panah atau busurnya atau tombaknya, pokoknya senjata disimpan di sana jadi benda pusaka, jadi sakti mandraguna, memberi kekuatan. Maka para sahabat yang baru masuk Islam saat itu waktu di Mekah baru masuk Islam. Baru sehari mungkin. Terus pulang ikut ke Madinah. Ketika itu mereka belum mengenal tauhid secara sebenarnya. Ketika melihat ada Dhatu Anwat. Dhatu Anwat itu kayu dipakai untuk menggantung benda-benda alat-alat perang. Mereka bilang, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami dhatu anwat. Sebagaimana mereka juga tuh punya banyak dhatu anwat. Ini musibah besar karena berkaitan dengan tauhid. Dan ini lahir karena 2 hal. Pertama karena taklid, ikut-ikutan kebiasaan kebanyakan orang. Ikut-ikutan kepada pendahulu-pendahulu mereka. Lihat orang gitu,
ikutan kayak begitu. Nggak peduli benar atau salah. Pokoknya ini tradisi yang banyak dilakukan oleh orang. Jadi ikut. Yang pertama taklid, yang kedua tasyabbuh. Tasyabbuh itu menyerupai kebiasaan suatu kaum. Wa hadhihi hiya a'dhamul balaya. Dan ini termasuk musibah yang sangat besar. Saat itu Nabi SAW kaget. Sampai takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Kebiasaan Nabi SAW, kalau beliau takjub, kaget terhadap sesuatu atau mengingkari sesuatu, itu suka takbir atau tasbih berulang-ulang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza a'jabahu syai'un aw istankara syai'an innahu yukabbiru aw yaqul subhanallah wa yukarriru dzalik. Beliau itu kalau kaget, takjub terhadap suatu atau mengingkari suatu keburukan, itu suka takbir atau tasbih diulang-ulang. Lalu beliau menyatakan innahas sunan, bahwa zatu anwat, jimat tadi, tempat menggantungkan senjata, itu adalah kebiasaan manusia yang turun-temurun dilakukan dari satu generasi ke generasi lain, tetapi merupakan warisan yang buruk. Karena apa? Karena di dalamnya mengandung kepercayaan kepada selain Allah. Lalu beliau berkata setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali, qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israel li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Demi Allah, kalian telah berkata kepadaku seperti perkataan seperti perkataan Bani Israel kepada Musa zaman baheula, hai Musa, buatkan bagi kami patung sesembahan sebagaimana mereka juga punya patung sesembahan. Jadi dulu ketika Musa dan kaumnya diselamatkan oleh Allah menyeberang Laut Merah, dikejar-kejarkan oleh si Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun dan bala tentaranya ya banyak, bersenjata, terlatih, namanya juga pasukan perang. Nabi Musa dan kaumnya orang yang biasa terjajah, lemah, gak punya senjata. Dikejar, lari ke lautan, mentok di lautan. Sampai orang-orang meyakini, wah udah hancur kita sekarang ini. Kita akan tersusul oleh bala tentara Fir'aun. Habis dibabat nih. Mati kita semua nih. Kata Nabi Musa, tidak, kita punya Allah. Lalu Allah wahyukan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke mana? Ke laut. Apa yang terjadi? Lautan terbelah. Jalan ngabulung-bung. Lalu Musa membawa pengikutnya menyeberangi lautan yang terbelah. Lari terus sampai ke seberang. Disusul sama Fir'aun dan bala tentaranya. Setelah Nabi Musa dan kaumnya tiba di seberang, sudah sampai lagi ke pulau, ke daratan, Fir'aun dan bala tentaranya masih di lautan. Apa yang terjadi? Lautan itu menyatu kembali. Sudah tenggelam saja Fir'aun. Mati semua di sana dengan bala tentaranya.
Lalu setelah Musa dan Bani Israel tiba di seberang sana, mereka melihat kehancuran Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka terus berjalan. Di tengah jalan mereka menemukan ada orang-orang berdiri di hadapan beberapa patung. Punya banyak patung. Berdiri menyembah dalam rangka ibadah kepada patung tersebut. Dilirik tadi dilihat oleh si Bani Israel kabita, bayangkan. Apa kabita teh? Teriming-iming, tergiur, tertarik, lalu berkata kepada Musa, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Hai Musa, coba buatkan bagi kami satu aja patung sembahan. Sebagaimana tuh mereka punya banyak patung yang disembah. Sudah punya sembahan yang sebenarnya, yaitu siapa? Allah. Minta patung. Bodoh atau bodoh. Pika sebelen tidak? Pika sebelen. Baru diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Siapa yang menyelamatkan? Allah. Mau menyembah lagi kepada selain Allah. Apa kata Nabi Musa? Qal innakum qaumun tajhalun. Kata Nabi Musa, dasar kalian mah jelema bodoh. Kaum yang bodoh diingkari oleh Nabiullah Musa. Lalu kata Nabi Musa, inna haula mutabbaru ma hum fi, yakni batilan wa batilu ma kanu ya'malun li'annahu syirkun. Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan oleh keyakinan mereka sendiri. Para penyembah berhala, penyembah patung akan dihancurkan oleh keyakinan mereka sendiri menyembah kepada benda mati. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan batil semua yang mereka lakukan karena ini syirik. Menduakan Allah, ke Allah menyembah, ke patung menyembah. Kepada Allah berdoa, kepada selain Allah juga berdoa. Salat rajin, saum rajin, minta ke kuburan rajin. Bukan ziarah kubur, ya ziarah kubur bagus. Yang jelek apa? Yang jelek ketika ziarah kubur minta ke penghuni kubur, berdoa, wahai mbah yang dikuburkan di sini, lancarkan rezeki kami. Tuh, mintanya ke penghuni kubur, bukan kepada Allah. Ke Allah berdoa, ya Allah rezekikan, berikan rezeki kepada pas ke kuburan, wahai mbah, bantu ekonomi saya, lancarkan usaha saya. Tuh, ke Allah ibadah dalam bentuk doa, ke penghuni kubur ibadah dalam bentuk doa. Ini syirik. Jadi syirik itu bukan tidak menyembah Allah. Syirik itu menyembah Allah dan menyembah kepada selain Allah. Syirik itu beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Syirik itu berdoa kepada Allah, tapi juga berdoa kepada selain Allah. Itu tuh. Apa kata Nabi Musa? Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal alamin. Apa selain Allah yang aku cari buat kalian sebagai sesembahan? Padahal Allah telah memberikan keutamaan kepada kalian dibanding seluruh penghuni alam jagat raya ini. Itu kata Nabi Musa yang Allah jelaskan dalam surah Al-A'raf 139 sampai 140. Nabi Musa mengingkari keinginan Bani Israel. Disebut itu syirik. Disebut itu tidak boleh. Itu adalah buruk.
itu perbuatan orang bodoh. Makanya Nabi Musa menyatakan, innakum qaumun tajhalun. Kalian ini dasar kaum yang bodoh. Dijejeleh dasar bodoh mana itu tak. Nah, jadi diingkari oleh Nabi Musa. Akhirnya mereka sadar belum berbuat, hanya baru meminta. Akhirnya mereka apa? Mereka mengerti dan tidak ngeyel, tidak ngotot, tidak terus-terusan minta sembahan. Pas minta tuh bodoh, belum tahu. Oh, setelah diberitahu syirik, enggak. Karena itu mereka tidak dianggap musyrik. Walaupun sudah meminta. Karena apa? Karena kebodohan. Ternyata di zaman Nabi terulang. Para sahabat minta jimat. Zatu anwat. Biar kalau pedang, panah, tombak, tameng di sana disimpan jadi benda pusaka, jadi sakti, mandraguna gitu. Minta kepada Nabi, ya Rasulullah buatkan bagi kami zatu anwat. Mereka juga tuh punya banyak zatu anwat. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demi Allah, kalian telah meminta kepadaku seperti permintaan Bani Israel kepada Musa, buatkan kami patung sesembahan. Minta patung untuk disembah, musyrik apa tidak? Musyrik. Minta jimat juga sama seperti itu. Hati-hati, ada yang punya jimat di sini punya isim seperti buang, bakar. Gak ada manfaat, hanya ada madarat. Madarat di dunia ada, di akhirat mah apa lagi ya. Jadi Nabi Musa mengingkari, Nabi Muhammad juga sama mengingkari apa yang mereka lakukan tersebut. Dari kasus ini ada 3 masalah. Pertama, khatrul jahli bitauhid. Fa inna man kana yajhalu tauhid harriyun ay yaqa fi syirk wa huwa la yadri wa la yash'ur. ومن هنا يجب تعلم التوحيد وتعلم ما يضاده من الشرك حتى يكون الإنسان على بصيرة لئلا يؤتى من جهله لا سيما إذا رأى من يفعل ذلك فيحسبه حقا بسبب جهله ففيه خطر الجهل لا سيما في أمور العقيدة. Pertama dalam kasus ini, kasus Bani Israel minta patung sesembahan. Kasus para sahabat minta jimat, minta zatu anwat. Dalam kasus itu terkandung beberapa pelajaran. Pertama, bahayanya kebodohan dalam masalah tauhid. Orang yang tidak faham tauhid sangat mudah terjerumus ke dalam perbuatan syirik yang tidak dia ketahui. Di antara perbuatan-perbuatan syirik karena kebodohan yang sekarang banyak terjadi dilakukan oleh umat Islam. Sekali lagi karena kebodohan. Baik syirik kecil ataupun syirik besar. Adalah bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Demi Allah, demi Rasulullah. Ada yang pernah mendengar begitu? Syirik. Yang paling ngenes adalah orang yang dikenal dengan sebutan ustadz, viral di media sosial. Demi Allah, demi Rasulullah. Aduh, ini syirik ini. Karena kebodohan. Masa ustaz bodoh. Dalam hal itu, dalam hal tauhidnya, dia tidak tahu. Tidak mendengar mungkin hadis atau pernah mendengar tapi tidak nancep di hati. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka au kafara.
Siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, menyebut Rasulullah, malaikat, Ka'bah, demi Rasulullah, demi malaikat Jibril, demi Ka'bah, syirik. Itu karena kebodohan, ketidaktahuan. Pernah nggak mendengar, wah Dewi Fortuna belum berpihak kepada kita? Ada? Itu ucapan syirik. Siapa Dewi Fortuna? Dewi Fortuna itu dewa wanita yang diyakini oleh Hindu, Buddha atau agama lain, tugasnya memberikan keberuntungan. Jadi kalau orang dapat keuntungan disebut Dewi Fortuna berpihak kepada dia. Kalau belum beruntung, wah Dewi Fortuna belum berpihak kepada kita. Saya beberapa belas tahun atau puluh tahun yang lalu ya, lihat ini di TV main bola Indonesia lawan Malaysia, timnas final kalau nggak salah. Serangan dari Indonesia terus digempur, tapi tidak gol juga. Kecolongan pas serangan balik gol ke Indonesia. Si komentator bilang, permainan Indonesia hebat luar biasa. Sayang Dewi Fortuna belum berpihak kepada kita. Tuh, itu ucapan syirik. Meyakini ada dewa-dewi yang mengatur untung rugi manusia, bukan Allah tapi dewa-dewi. Syirik apa tidak? Syirik. Tapi itu karena kebodohan. Orangnya langsung divonis musyrik? Tidak. Itu ucapan syirik. Tapi kalau orang melakukan itu karena kebodohan, tidak divonis musyrik, tidak. Karena bodoh, seperti sahabat minta Datu Anwar. Tidak dikatakan kamu sudah musyrik, sudah murtad, ayo syahadat lagi. Tidak. Seperti Nabi Musa yang berkata kepada kaumnya, kamu mah bodoh, tapi tidak disebut kamu murtad. Enggak. Tapi ucapan itu ucapan syirik. Ada lagi tanpa sadar seringkali ustaz. Saya pernah mengingatkan seorang ustadz ketika di hadapan para ustadz ada syekh juga menyatakan di sambutannya, kita bersyukur kepada Allah dan kepada muhsinin dan juga kepada panitia. Itu ucapan syirik loh. Harusnya bukan dan, tapi kemudian kita bersyukur kepada Allah, kemudian bersyukur kepada panitia, kepada donatur, boleh. Kalau pakai dan berarti menyamakan syukur kepada Allah kepada orang. Nah, itu syirik, nggak boleh. Tapi kalau pakai summa atau kemudian, tidak menyamakan. Tapi kan itu dianggap sepelenya. Gitu-gitu aja urusan bahasa. Bahasa itu penting. Salah bahasa bisa menimbulkan masalah. Orang bertengkar itu karena omongan, ya enggak? Perang antar dua negara itu penyebabnya omongan, bahasa tuh. Ada orang umpamanya ada masalah, tapi bahasa kedua pihak ini bagus, beres. Nggak akan berantem. Tapi kalau orang tidak bermasalah tadinya, bahasanya buruk, bisa berantem. Jangan sepelekan bahasa. Cuma masalah bahasa aja dipermasalahkan. Itu bahasa penting. Jadi banyak orang berbuat terjerumus dalam perbuatan syirik karena kebodohan. Ini bahaya kebodohan. Orang yang bodoh sangat mungkin mudah terjerumus ke dalam perbuatan syirik tanpa dia sadari, tanpa dia ketahui. Dari sinilah kita mengetahui wajibnya mempelajari tauhid, wajibnya mempelajari syirik, belajar tauhid untuk diamalkan, diyakini, belajar syirik untuk diapakan? Dijauhi.
Sehingga tindakan, pikiran, ucapan setiap manusia didasarkan kepada ilmu, bukan kepada kebodohan. Orang yang bodoh bisa menganggap sesuatu yang buruk dianggap baik, sesuatu yang baik dianggap buruk. Betapa banyaknya orang yang menganggap baik minta ke kuburan orang soleh. Bukan ziarah kubur ya, bukan. Ziarah kuburnya bagus. Yang kita sayangkan ketika berziarah kubur melakukan perbuatan syirik. Minta ke penghuni kubur. Tapi dianggap ibadah yang agung. Karena yang dimintanya ini wali. Kan gitu ya? Dianggap baik padahal buruk. Sekali lagi bukan ziarah kuburnya. Ziarah kuburnya baik apa buruk? Baik, bagus, diperintahkan. Lalu kenapa protes? Bukan protes ziarah kuburnya, tapi membicarakan kekeliruan, kesalahan selama ziarah kubur. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua. Wa fil hadits khatrut tashabbuh bil musyrikin. Wa annahu qad yuaddi ila syirik. Faqala sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum fala yajuzu tashabbuh bil musyrikin. Kedua, kasus tadi menjelaskan bahaya tashabbuh dengan orang musyrik. Tashabbuh itu menyerupai kebiasaan orang-orang musyrik. Orang musyrik memiliki kebiasaan begitu, diikuti. Kebiasaan ini diikuti. Hanya karena dianggap modern, kan apapun yang datang dari orang musyrik itu Eropa, Amerika, Barat, itu orang-orang yang agamanya beda, kadang ateis gitu ya. Ateis itu bukan musyrik tapi tidak meyakini adanya Allah. Tidak beragama, tidak menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada siapapun. Yang mereka sembah apa? Hawa nafsunya. Diikuti itu. Apa yang datang dari Barat, Amerika, Eropa, dianggap baik, dianggap modern. Maka kebiasaan mereka langsung diikuti. Ada hari kasih sayang. Nyebar ke seluruh dunia. Valentine's Days ya. Valentine's Day itu hari kasih sayang. Diikuti, dirayakan. Yang paling parah Halloween. Halloween itu perayaan mengagungkan setan, iblis. Makanya orang yang merayakan hari Halloween itu harus pakai kostum iblis. Ada Dracula, ada vampir, kalau di kita ada pocong, ada genderuwo, ada kuntilanak. Harus pakai kostum mengerikan pokok namanya. Nyata-nyata iblis ya, setan begitu buruk, diperingati. Dan itu yang mengadakan pasti orang kafir, orang musyrik. Dilakukan oleh orang-orang muslim. Termasuk ke Indonesia. Ada yang merayakan hari Halloween? Banyak. Nggak tahu sehari apa, tanggal berapa ya. Nggak pedulilah. Tasyabuh. Apa? Menyerupai orang-orang kafir. Dari apa awalnya? Dari taklid kepada orang yang dianggap lebih unggul daripada dia. Nah, termasuk sebentar lagi kan Natal. Orang banyak tokoh-tokoh selamat hari Natal. Nggak boleh. Karena mengandung unsur syirik. Iya. Di mana letak syiriknya? Mengakui ketuhanan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Ingat, Natal bukan berarti memperingati hari kelahiran Nabi Isa saja. Bukan. Kita gembira dengan kelahiran Nabi Isa. Iya, gembira. Karena beliau seorang
manusia istimewa, seorang nabi gembira, iya. Tapi mengucapkan Natal itu bukan sebatas itu. Tapi mengatakan selamat meyakini Isa sebagai anak Allah. Selamat meyakini penyembahan kepada Nabi Isa. Tuh diselamatin yang kayak begitu. Mengucapkan hari Natal bukan berarti mengucapkan kelahiran Nabi Isa. Apalagi Nabi Isa tidak dilahirkan di tanggal 25 Desember. Tidak. Kita wajib lebih percaya kepada Quran. Quran menyatakan Nabi Isa lahir di musim panas. Karena ketika Maryam melahirkan Nabiullah Isa di sebuah gubuk, di sana ada pohon kurma yang berbuah. Kata Allah, gibrigin, pohon pohon kurma nanti jatuh makan. Berbuah matang. Kalau pohon kurma berbuah nggak mungkin di bulan Desember. Bulan Desember mah bulan musim dingin sekarang. Bulan Desember ya. Walaupun negara Timur Tengah negara panas, tapi bulan Desember mah jangan coba-coba pakai pakaian begini. Umroh sekarang ya bulan Desember bawa jaket, bawa sarung tangan, bawa kupluk, bawa kaos kaki. Gak bisa pakai pakaian begini kita keluar sekarang di Mekah, di Madinah. Apalagi sholat subuh gitu ya. Saya sering bulan Desember ke sana, pernah pakai pakaian begini nyelacep karena tulang. Sempat ke Baqi. Baqi itu kuburan para sahabat ada dan pekuburan. Ziarah ke sana. Kan begitu masuk ke pekuburan harus buka sendalnya. Pas dibuka sendal, nyecep tiis. Di bulan Desember padahal belum akhir Desember. Pertengahan lah saat itu. Ya, nggak kuat. Reumatik mah bisa langsung ngajeletot betul ya. Dingin. Itu bulan Desember. Makanya hari Natal identik dengan salju dan pohon apa? Pohon cemara. Kenapa pohon cemara bukan pohon yang lain-lain? Karena salah satu di antara yang bertahan di musim dingin pohon cemara. Pohon-pohon lain sudah gundul semua. Waktu musim gugur juga si daun-daun sudah berguguran. Pas Desember tuh sudah nggak ada lagi pohon yang berdaun. Kayak mati, hitam batangnya aja. Tapi nanti berdaun lagi, berbunga lagi di musim semi, tidak mati. Nah, adapun pohon cemara kan daunnya kecil-kecil, tidak gugur, itu yang bertahan. Makanya itu yang dijadikan pohon di Natal. Jadi Nabi Isa lahir di musim panas. Musim panas itu sekitar bulan Juli, Agustus. Bukan Desember. Oleh karena itulah maka Natal itu bukan memperingati kelahiran Nabi Isa saja. Kalau toh mereka meyakini Nabi Isa dilahirkan di bulan Desember, itu akidah mereka, terserah. Menurut kita, menurut Quran, Nabi Isa lahir di musim panas. Sekitar Juli ataupun Agustus. Ya. Mengucapkan selamat Natal berarti mengucapkan selamat terhadap ritual agama mereka. Selamat meyakini Nabi Isa sebagai anak Allah. Selamat meyakini beberapa perbuatan penyembahan kepada selain Allah. Dan itu syirik, tidak boleh. Menurut kacamata Islam syirik, menurut kacamata mereka ibadah. Iya, beda. Itu akidah naganya. Oh, itu intoleran. Enggak. Kalau intoleran itu begitu ada perayaan Natal kita bubarkan. Itu intoleran. Enggak boleh membubarkan.
Ngebom, wah nggak boleh ngebom. Pas Natal umpamanya si gereja-gereja dibom oleh orang Islam, itu kecil banget itu. Nggak boleh. Oleh karena itulah maka nggak boleh kita mengucapkan selamat hari Natal. Tapi tidak boleh mengganggu. Biarkan. Dan bukan begitu cara merubah keyakinan mereka. Cara merubah keyakinan mereka didakwahi. Bukan dilarang dari peribadatannya. Nggak bisa dilarang. Dan nggak boleh kita melarang. Ketika umpamanya Nabi SAW di Madinah menguasai kota Madinah, ada orang Yahudi dan Nasrani. Apakah dilarang ibadah di gereja mereka? Enggak. Di tempat ibadah mereka? Enggak dilarang. Silakan. Enggak boleh dipaksa masuk Islam. Ya, dihargai, ya. Dibiarkan. Itu toleran. Kalau toleran itu sampai mengucapkan selamat, itu kebablasan. Itu sudah melanggar batas-batas akidah dan tauhid kita. Inilah pelajaran kedua, bahaya tasyabuh dengan orang-orang musyrik. Ketiga, masalah ketiga, tabarruk, ngalap berkah kepada pohon, kepada batu, kepada bangunan. Ini syirik, apapun istilahnya. Oh, istilahnya ini memuliakan kuburan orang soleh. Dimuliakan dengan cara dianggap mengandung barokah, lalu ngalap barokah, maka tidak boleh, ya. Inilah beberapa pelajaran dari kisah Dzatu Anwat yang mirip-mirip jimat di zaman kita sekarang. Cukup ya, sampai di sini kita masuki sesi tanya jawab kepada Muzain di studio Radio Tarbiyah Sunnah. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Nah, syukron Ustaz atas penyampaian kajian di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab bagi antum yang akan bertanya. Bagi para pendengar juga pemirsa bisa melalui telepon di nomor 022 86862637 atau melalui pesan singkat nomor 8112271476. Baik, untuk kesempatan yang pertama kami persilakan kepada hadirin yang ada di Masjid Umar bin Khattab, kami persilakan. Ya, mangga Pak Husain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing sabar. Sok nganggo mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah ada rukhsah bagi pemimpin untuk mengucapkan selamat hari Natal atau tidak? Karena banyak pemimpin itu semua kalau hari Natal itu mengucapkan selamat hari Natal, Ustaz. Iya. Kalau pemimpin gimana? Pejabat. Gak ada rukhsah. Dan jelaskan saja, mereka akan faham. Mereka akan faham, ya. Insya Allah gak ada masalah kalau umpamanya tidak mengucapkan. Adapun 1-2 kritik, ya biar sajalah, ya. Oh, itu mah tidak toleran dan seterusnya, pasti ada pro dan kontra. Tapi kita tetap berpegang pada prinsip yang kita yakini. Wallahu a'lam. Ibu-ibu di belakang ada? Mangga. Oh, di kertas. Ya, ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Ustaz, jika kita menyimpan potongan tali pusar anak sewaktu bayi, apakah termasuk kesyirikan? Apa ada mudarat buat anaknya? Syukron. Tergantung untuk apa disimpan. Kalau disimpannya untuk kepentingan medis, konon katanya
tali pusar itu disimpan untuk kepentingan apa setelah kita hari tua, kalau ada sesuatu bisa dimanfaatkan lagi. Ada manfaat yang logis, yang rasional, yang masuk akal, yang sesuai dengan teori kedokteran modern gitu ya. Disimpan untuk itu boleh. Disimpannya juga tidak sembarangan. Busuk kalau sembarangan. Tapi disimpan di freezer dan seterusnya ya. Tapi kalau disimpannya itu dalam rangka ada keyakinan lain. Supaya umpamanya kalau tali pusar ini disimpan, anaknya tetap sehat. Anaknya nanti beruntung. Anaknya nanti bakal begini, bakal begitu. Nggak ada penjelasan logis. Nggak ada penjelasan ilmiah dari para ahli kedokteran. Hanya dugaan, apalagi keyakinan yang diambil dari keyakinan agama lain. Maka tidak boleh. Minimal itu khurafat. Jadi tidak boleh kalau menyimpan tali pusarnya itu umpamanya diyakini mempengaruhi nasib si anak. Apa hubungannya tali pusar dengan nasib si anak? Tidak ada penjelasan dari segi apapun. Dari segi syariat jelas tidak ada. Quran, hadis, penjelasan para ulama tidak ada. Dari segi kedokteran modern juga nggak ada. Nggak ada hubungan antara nasib anak dengan tali pusar. Apa yang harus dilakukan dengan tali pusar? Ya sudah, dikubur saja. Bukan wajib dikubur kan. Kalau dibuang begitu saja kan jadi penyakit, kotor ya. Membusuk, kemudian menyebarkan bakteri dan bisa menimbulkan penyakit dari bakteri itu. Iya. Untuk menghindarkan hal itu ya udah kubur saja. Jadi bukan wajib dikubur, tapi kubur itu salah satu untuk menghindarkan madarat yang mungkin bisa timbul, ya, tanpa keyakinan apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Muzain ke pendengar. Baik, pada para pendengar dan juga pemirsa, bagi antum yang akan bertanya langsung silahkan menghubungi kami di nomor telepon 02286862637. Baik, yang untuk pertama dari pemirsa YouTube Ustadz, dari Mimi Zea. Bismillah Ustadz, saya mau tanya, untuk sedekah lebih baik uang atau dalam bentuk barang? Contoh dalam pembangunan masjid, lebih baik kasih uang saja atau membelikan semennya langsung? Barakallahu fiik. Lebih baik sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh panitia pembangunan. Kalau kita nyumbang semen, siapa tahu semen itu stoknya sudah cukup atau bahkan lebih. Kalau kita mau nyumbang pasir, siapa tahu pasirnya sudah berlebih. Akhirnya kurang termanfaatkan. Kalau uang fleksibel, uang itu bisa dipakai untuk apapun ya. Ada bahan ini kurang, belikan. Ada umpamanya butuh untuk gaji pegawai di minggu tersebut, manfaat. Lebih fleksibel uang. Jangan sampai kita bermaksud membantu, tapi menimbulkan madarat kepada yang dibantu. Contoh umpamanya ya, ada orang nih, sedang membangun masjid, ada orang pokoknya mah ya karpet biar saya, jangan dari orang lain. Siap. Akhirnya orang ini sudah memesan karpet. Berapa ukurannya? Sekian kali sekian. Kurunyung saya datang orang lain nyumbang karpet langsung tanpa bilang ke panitia, nih saya karpet. Aduh, itu sudah dipesan. Ini datang tanpa bilang, coba bingung nggak panitia? Bingung. Sudah datang, gimana mau ditolak? Itu sudah dipesan. Akhirnya gelar diamparkan. Apa yang terjadi pada si pemesan karpet? Kecewa. Kan saya sudah bilang sayang ini karpet. Kenapa? Ngambek kan akhirnya. Mubazir itu. Panitia bingung gimana.
madarat. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi lebih baik tanya ke panitia, saya ingin nyumbang masjid ini, pondok pesantren ini, apa yang paling dibutuhkan. Jangan sotoy langsung ke material, pesan ya semen 1000 sak dikirim, ternyata semen numpuk di sana teh, sudah mencukupi untuk sampai selesai. Datang lagi 1000 sak, bayangkan diapakan ini semen? Dijual lagi barangnya. Kalau laku ya dijual bisa laku, tapi harganya jatuh. Disimpan mubazir, rusak. Semen kalau disimpan lama rusak apa tidak? Membatu ya. Apalagi kehujanan gitu. Jadi kalau mau nyumbang jangan langsung memberikan barangnya, kecuali dengan persetujuan panitia. Tanya apa yang dibutuhkan. Saya nggak mau ngasih uang. Uang mah bisa dikorupsi gitu. Oleh panitia meureunnya suka ada, mungkin suka ada. Mungkin tidak semua, banyak panitia yang jujur. Nah, saya mah nggak mau nyumbang uang, mau nyumbang barang. Apa yang dibutuhkan? Boleh. Oh, kita sedang butuh umpamanya genteng. Kita sedang butuh baja ringan. Silakan. Jadi lebih baik tanya dulu ke panitia. Kalau toh umpamanya kita tidak bisa berlama-lama harus saat itu, lebih baik uang. Uangnya fleksibel. Bisa dibelikan apapun ya. Wallahu a'lam bishawab. Dari bapak-bapak di sini masih ada lagi? Muzain, silakan lagi ke pendengar pemirsa. Nah, Ustaz, kami silakan bagi para pendengar yang akan bertanya secara langsung kepada Ustaz bisa menghubungi kami di nomor telepon 022862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122714776. Baik, pertanyaan dari seorang pendengar, izin bertanya Ustaz. Bolehkah ikut merayakan Hari Ibu yaitu tanggal 22 Desember yang lalu? Dan yang kedua, apa hukumnya wanita menggunakan wig atau rambut palsu? Baik, barakallahu fiik. Pertama, perayaan, apapun perayaannya, yang menetapkan hari-hari ada Mother Day, ada di sana di Eropa sudah ada Father Day juga, hari ayah. Ada juga hari keponakan. Di Indonesia belum populer, di Belanda sudah. Itu penetapan hari itu saya dengar langsung dari orang-orang di Belanda. Tidak lepas dari taktik strategi para pengusaha. Karena apa? Karena setiap perayaan hari selalu ada hadiah. Hari Ibu. Tidak diseremonialkan, tidak diupacarakan. Tapi yang menjadi ciri khas perayaan Hari Ibu adalah memberi hadiah tertentu kepada Ibu. Perayaan Natal. Apa yang menjadi ciri khas? Belanja keperluan Natal. Hari Valentines, hari kasih sayang. Apa ciri khasnya? Memberi hadiah. Apa hadiahnya? Coklat. Ditambah dengan ada yang cincin segala macam gitu ya. Hari ayah, memberi hadiah ke ayah. Hari keponakan, memberi hadiah kepada keponakan. Di hari-hari tersebut toko yang biasanya tutup jam 4, jam 5. Di hari itu sampai malam. Orang-orang belanja. Strategi itu. Gimana caranya agar orang itu belanja banyak? Diciptakan hari-hari tertentu. Ya, nanti setelah ada hari keponakan, ada hari paman, ada hari bibi, ada hari kakak, ada hari adik, ada hari tetangga meureun kemanya, ada hari sahabat. Pokoknya diciptakan. Akhirnya dalam setahun itu setiap hari ada perayaan. Nanti mungkin sudah kita pernah mendengar ada hari anjing sedunia. Apa perayaannya? Memanjakan anjing, ngasih makan
berlebih ngasih hadiah apa aksesoris anjing seperti itu. Ke Indonesia sudah sampai belum? Belum ya? Ada pendengar ada hari anjing sedunia? Mungkin nanti ada hari kucing, hari ayam, hari binatang-binatang yang menjadi peliharaan manusia. Itu strategi pengusaha. Ya. Yang jelas bukan dari Islam. Ya. Jadi kalau ada Mother Day, hari ibu, di hari itu ibu diistimewakan. Kasihan para ibu, setahun sekali diistimewakannya. Padahal sebagai seorang muslim ibu harus diistimewakan kapan? Setiap saat, setiap detik dari kehidupannya. Jadi sehari-hari ibu dijadikan babu, ibu dijadikan pesuruh. Pas setahun sekali hari ibu, ibu dijadikan ratu. Hari ini mah ya, ibu duduk manis, jangan masak, jangan kerja, biar anak-anaknya kerja ngasih hadiah. Besoknya suruh jadi babu lagi. Kasihan ibu, setahun sekali, ya. Oleh karena itu, rayakan hari ibu setiap saat, setiap detik, muliakan ibu. Semaksimal yang kita mampu, jangan hanya setahun sekali. Jadi nggak ada perayaan-perayaan itu dalam Islam. Itu sekali lagi tasyabuh dengan orang-orang kafir. Termakan strategi para pengusaha yang produk yang dipasarkannya ingin laku di pasaran, ya, lebih laku. Boleh nggak wanita menyambung rambut? Tidak boleh. La'anallahu, Allah melaknat beberapa orang di antara al-wasilah wal mutawsilah, yang menyambung rambut dan yang disambung rambutnya dengan apa saja, ya. Dulu di zaman baheula ketika saya kecil, ibu-ibu kalau mau ke undangan teh suka pakai sobrah. Tahu sobrah? Sobrah itu iya rambut palsu, rambut asli isinya, rambut asli tapi sudah dicopot dibikin sobrah. Jadi yang wanita yang pendek disambung di sobrah itu digelungkeun terus pakai jaring harnet namanya. Nah dulu mah ke undangan belum musim kerudung itu pakai kebaya, pakai gelung. Pakai gelung teh kalau rambutnya panjang. Yang pendek mah disambung sama sobrah. Itu mutausilah. Haram, tidak boleh. Dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh, ya. Mengerik alis diganti dengan yang lain, dengan poltot, dengan spidol, dengan areng gitu, ya. Tidak boleh. Demikian juga menyambung rambut tidak boleh, diharamkan dan dilaknat pelakunya, ya. Jangan sampai ibu-ibu seperti itu. Cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa lagi di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.